Halo Jang, terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya jomblo friendly banget, asik. Ya, seperti kalian lihat di thumbnail, kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime lagi yang berjudul High School DxD yang dirilis pada tahun 2012. Ya, aku penuhi permintaan kalian yang otaknya itu pada ecchi ya, dan nonton ini anime pasti pakai handset. Ya, aku tahu itu. Tapi kalian jangan harap bakal aku umbar-umbar karena ya pasti bisa kena. Ya, kalian tau lah. Ya udah, daripada banyak ngomong, mending kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifnya kalau perlu. Oke, kita langsung aja, guys. Di awal scan diperlihatkan trio ecchi yang pengen banget meremas susu, yaitu Yudo Issei, Motohama, dan Matsuda. Kemudian mereka pun ingin mengintip para ciwi-ciwi yang lagi ganti baju. Saat Issei ingin ngintip, mereka pun ke gap, tapi yang kena kepret cuma Issei doang. Saat mereka lagi membicarakan hal tadi, mereka melihat ada seseorang di gedung tua tersebut. Dia bernama Rias Gremory. Kerennya pas dilihat cuma pakai mata, Motohama bisa mengukur ya gitulah. Saat pulang sekolah, Issei disamperin oleh ciwi yang bernama Amano Yuma yang tiba-tiba menembak dia. Beuh, sangat oke sekali ya. Beda banget sama yang nonton ini. Kemudian besoknya Issei pun memamerkan pacar barunya kepada temannya, dan tentu aja temannya menyebut Issei adalah pengkhianat. Saat pulang sekolah, Yuma mengajak Issei untuk kencan dengannya. Tentu aja Issei pun langsung setuju aja dengan ajakan tersebut. Saat hari minggunya, Issei pun udah berada di sana. Saat lagi nunggu, dia dikasih sebuah kertas sihir oleh cosplay gitulah. Lalu Yuma datang dan mereka pun kencan seperti anime kebanyakan. Oke, skip, nanti ada yang iri. Saat pulangnya, Yuma pun meminta sesuatu buat kenang-kenangan mereka. Lalu Yuma mengatakan apakah Issei bisa meninggoy. Ya gimana ya, kalau ditanya gitu ya kaget kan ya. Issei pun melihat Yuma yang berubah menjadi malaikat terbuang, dan dia malah fokus ke susunya. Oke lah, gak apa-apa. Yuma pun gak banyak omong dan langsung tusuk aja itu perut. Ternyata tujuan Yuma adalah memang ingin membunuh Issei karena ada benda berbahaya yang tertanam di tubuhnya. Saat udah pengen meninggoy, Issei melihat rias yang keluar dari kertas sihir yang ia dapatkan tadi. Besoknya Issei pun menanyai teman-temannya tentang Yuma, cuma mereka gak ingat. Lalu Matsuda pun mengajak Issei dan Motohama untuk nonton kucing poi di rumahnya. Saat lagi nonton kucing poi itu, Issei merasa ada yang aneh dengan dirinya. Lalu dia pun izin pulang aja. Saat lagi di taman, dia didatangi oleh Om. Dan orang tersebut juga adalah malaikat terbuang. Issei pun mencoba kabur, tapi dia ketusuk lagi. Saat udah pengen di finishing, datang Rias dan dua orang lainnya yang bernama Koneko Toujo dan Akeno Himejima. Kemudian mereka bertiga pun berhasil membuat om-om itu mundur dulu. Besoknya Issei kaget karena dia lagi bujil. Saat pengen cari CD-nya, dia kaget lagi karena ada Rias juga yang lagi bujil di kamarnya. Sensor ah. Rias mengatakan kalau dia telah membagi kekuatannya sekaligus menyembuhkan Issei dan menyebut dirinya adalah iblis. Saat berada di sekolah, banyak yang iri termasuk temannya melihat Issei yang lagi bersama Rias. Lalu ada orang tampan datang yang bernama Yuto Kiba, dan dia disuruh Rias untuk menjemput Issei. Pas sudah berada di ruangan klub, Issei melihat ada Koneko dan Akeno yang ternyata bagian dari klub tersebut. Dan Rias mengatakan kalau mereka semua adalah iblis, termasuk Issei. Lalu mereka menjelaskan kalau di dalam tubuh Issei ada yang namanya Sacred Gear. Kemudian Rias pun merekrut Issei untuk menjadi anggota keluarga dari Gremory. Untuk tugas pertama, Issei disuruh buat nyebarin kertas sihir dulu. Kemudian dia mengingat kalau dia bukan manusia lagi. Cuma dia mempunyai tekad untuk bisa membuat harem dia sendiri. Singkatnya, saat udah menjalankan tugas, Issei malah didatangi oleh malaikat terbuang lagi. Cuma kali ini Issei mengingat perkataan Rias, lalu Issei pun berhasil mengeluarkan secret gear-nya dan membuat itu ciwi bohai mundur dulu.
Besoknya saat lagi pengen sekolah, Issei malah melihat pemandangan, yaitu Cui Nungging. Waduh. Cewek itu bernama Asia Argento. Lalu Asia meminta tolong pada Issei buat nganterin dia ke gereja terdekat di kota itu. Cuma saat udah sampai, Issei merasa dia kayak gak enak gitu. Ya memang kan dia iblis. Issei pun menemui Rias dan Rias pun menjelaskan tentang hal tersebut. Lalu Rias juga melarang Issei untuk dekat-dekat dengan gereja karena adanya eksorsis atau pembasmi iblis di sana. Kemudian mereka mendapatkan calling kalau ada iblis liar. Mereka pun langsung mencari iblis itu dan akhirnya ketemu juga. Cuma biasa si Issei malah gagal fokus lagi. Ya karena itu. Iya. Saat lagi bertarung, Rias menjelaskan posisi masing-masing, yaitu Kiba sebagai kuda, lalu Koneko sebagai benteng, Akeno sebagai queen, dan Rias sebagai king. Ya kayak catur gitulah. Untuk Issei, dia masih berada di pion bocil. Singkatnya, iblis tersebut berhasil dikalahkan. Ya soalnya terlalu banyak bacot. Dia tuh kayak warga Epical Glory, gak tahu dia lawannya udah pada mitik. Setelah itu, Issei pun pergi ke rumah seseorang untuk membuat kontrak dengannya. Karena nggak ada yang jawab, Issei pun terobos aja lah. Tapi saat melihat satu ruangan, dia terkejut tak heran-heran. Kok nyanyi? Kalau yang punya rumah, dakoit. Lalu ada seorang eksorsis yang tahu Issei adalah seorang iblis. Dia bernama Fred Zelzan. Kemudian Zelzan pun mengeluarkan skill 1 dan skill 2 kepada Issei, yang membuatnya terjatuh. Saat pengen di finishing, datanglah Asia yang ternyata adalah asisten dari Zelzan. Terpaksa Issei memberitahu Asia kalau dia adalah iblis. Asia yang melihat Issei digituin langsung melindunginya. Cuma si Zelzan gak terima dan malah menggrepe Asia. Issei yang melihat itu juga gak terima lalu menyerang Zelzan. Saat Zelzan pengen ngulti si Issei, teman-temannya datang menyelamatkannya. Saat Issei udah pengen dibawa, dia pengen Asia juga ikut. Cuma Rias melarang hal tersebut karena Asia adalah seorang biarawati. Lalu besoknya, Issei yang menyesal karena gak bisa menyelamatkan Asia, akhirnya dia pun latihan. Saat latihan itu, tiba-tiba Asia muncul yang membuat Issei tak heran-heran. Asia mengatakan kalau dia lagi istirahat. Kemudian Issei mengajak Asia buat main dengannya. Maksudnya main di sini kayak kencan gitulah. Jangan aneh-aneh. Singkatnya, saat udah selesai, Asia pun mengobati luka yang diterima Issei kemarin. Dan voila, lukanya easy parah buat disembuhin. Lalu datang si Yuma, si malaikat terbuang buat ngejemput Asia. Ternyata Asia itu kabur dari gereja buat ngindarin si Zelzan. Issei pun mencoba melawan, cuma karena banyak bacot akhirnya di skill 1 sama Yuma. Ternyata tujuan dari Yuma adalah ingin mendapatkan secret gear yang dimiliki Asia, yang dinamai Twilight Healing. Asik. Saat ingin nyerang lagi, Yuma udah keluarin ulti ke Issei, jadi mental tuh dia. Dan terpaksa Asia ikut dengan Yuma karena nggak mau Issei koit. Setelah kejadian itu, Issei meminta untuk menyelamatkan Asia, cuma ditolak kembali oleh Rias. Tapi karena Issei udah batu bet dibilangin, jadi dia pengen pergi aja. Lalu Kiba dan Koneko membantunya. Ternyata Rias dan Akeno pergi untuk mengurus bagian penjaga, sedangkan Issei, Kiba, Koneko akan menyelamatkan Asia. Saat berada di dalam gereja, mereka malah bertemu dengan Zelzan. Singkatnya, Zelzan pun kabur karena nggak mau koit. Di sisi lain, Rias dan Akeno lagi menghadapi malaikat terbuang yang pernah ketemu sama Issei. Balik lagi ke Issei, di mana mereka bertiga terlambat karena secret gear Asia udah diambil oleh Yuma. Dan itu membuat Asia jadi sekarat. Setelah itu, Issei pun langsung gas ke tempat Asia. Disitulah Issei kayaknya belum bisa move on dari Yuma. Sebenarnya nama Yuma itu adalah nama samaran aja. Jadi nama sebenarnya adalah Renail. Renale apa Renail? Saat ingin di finishing, Issei pun kabur sambil membawa Asia. Lalu Kiba dan Koneko menahan musuh untuk mereka. Pas sudah lolos, Issei harus menyayangkan Asia yang udah meninggoy. Di sisi lain, Rias dan Akeno berhasil mengalahkan para malaikat terbang itu. Kita kembali ke Issei, yang ternyata bertemu dengan Renail. Mereka berdua pun battle dengan Issei yang ngamuk karena Asia koit. Walaupun kaki Issei udah jebol dua-duanya, dia masih kuat buat ngelawan Renail. Dan tiba-tiba secret gear-nya malah promotion. Welah promotion.
Karena Issei yang stacknya mungkin udah 300-an, jadi dia bisa sekaratin itu Rinel. Lalu kemudian Rias pun menjelaskan secret gear yang dimiliki Issei dan menyebutnya dengan nama Booster Gear. Sebelum di finishing, Rinel malah berubah menjadi Yuma. Cuma itu nggak berpengaruh karena Issei udah bisa move on darinya, anjas. Dan Issei pun menyuruh Rias untuk ngulti itu orang. Setelah itu, Issei mengembalikan secret gear milik Asia dan Rias membangkitkan Asia sebagai iblis karena kekuatannya diperlukan juga. Pasreng anjing. Hari pun berganti di mana Issei diajak latihan oleh Rias. Saat latihan itu, Asia datang karena disuruh Rias juga. Ternyata Rias mengajak mereka untuk ke rumahnya Issei karena Asia bakal tinggal di sana. Besoknya Asia menjadi murid baru di sekolah itu, yang membuat semua kaum cowok di sana langsung bergairah. Waduh. Tapi mereka malah iri karena Asia yang tinggal bareng Issei. Singkatnya, Issei mengambil tugas Koneko dan pergi ke rumah tersebut. Cuma yang dia dapat adalah seorang om-om kekar pakai cosplay yang pengen dijadiin cewek penyihir. Dan akhirnya gagallah dia buat tekan kontrak. Pasreng anjing. Besoknya lagi, saat tidur di UKS, Issei malah melihat Rias yang lagi bujil. Saat pengen megang, si Rias malah bangun. Cuma Issei bakal dikasih kalau dia berhasil membuat satu kontrak. Lalu Issei dan Rias pun pergi ke tempat orang tersebut. Singkatnya, berhasillah mereka membuat kontrak. Sorenya Issei pun menanyai imbalan itu. Cuma dia dikasih 5 detik doang. Karena kebanyakan mikir, plus teman-temannya udah keburu datang, jadi gagallah dia buat megang itu balon gitu. Kemudian Rias mengajak Issei dan Asia buat nyari hewan peliharaan. Dan di sini aku singkat aja ya. Jadi mereka pun mencari hewan tersebut. Saat lagi nyari, tiba-tiba mereka ketimpa sejenis slime gitu, yang membuat baju ciwi-ciwinya mulai hilang. Sensor. Karena Issei melihat kekuatan mantap dari makhluk tersebut, jadi Issei pun memilih makhluk itu untuk jadi hewan peliharaannya. Cuma nggak diterima sama yang lain. Mereka pun membasminya. Saat yang sama, Asia mendapatkan hewan peliharaannya, yaitu seekor naga. Sedangkan Issei nggak dapat apa-apa. Pasreng anjing. Setelah itu, saat lagi mimpi kawin sama Rias, Issei kaget karena ada seekor naga yang ngajak ngomong dan menganggapnya teman. Tapi itu cuma mimpi. Besoknya, temannya pengen banget dikenalin sama cewek. Issei yang awalnya nolak, akhirnya mau ngasih nomor cewek tersebut karena bakal diajak ke tempat VIP para lelaki, katanya. Ternyata tempat tersebut adalah loker ganti baju para ciwi-ciwi. Koneko yang menyadari itu langsung nonjok aja itu loker, sehingga membuat Motohama dan Matsuda KO. Lalu kemudian selanjutnya Issei yang diulti sama Koneko. Saat malamnya, Rias pun datang ke kamar Issei dan meminta Issei buat enak-enak. Waduh, sensor lagi. Cuma pas pengen mulai, datanglah pelayan keluarga Rias yang bernama Gravia Lucifer. Besoknya Issei ditabok oleh temannya karena udah nipu mereka soal cewek kemarin, yang padahal mah om-om berotot bercosplay. Saat mereka berada di ruangan klub, datanglah seorang bernama Riser Phoenix yang merupakan tunangan dari Rias. Tapi karena Rias itu nggak mau dijodohin dan Riser itu batu, jadi Gravia pun memutuskan untuk melakukan rating game. Pasreng anjing. Lalu Rias pun mengadakan latihan untuk rating game itu, di mana latihan tersebut berfokus ke Asia dan Issei. Tapi saat menjalani latihan itu, Asia lah yang paling berkembang dibandingkan Issei. Cuma Issei memiliki jutsu rahasia, yaitu bisa melepas apapun bila ngebayangin yang ecchi-ecchi gitu. Singkatnya, Issei udah bisa mengeluarkan jutsu dari booster gear-nya, yang dimana tembakannya kayak Genos gitu. Pasreng anjing. Lalu datanglah hari pertandingan itu, di mana mereka akhirnya berteleport ke dimensi lain. Ya walaupun keadaannya sama, cuma beda dimensi. Pertandingan itu juga diawasi oleh OSIS sekolah mereka. Lalu Rias pun menyusun rencana dan akhirnya mulailah pertandingan mereka. Tapi sebelum itu, Rias membagi sedikit kekuatannya pada Issei. Kemudian Issei dan motor. Kemudian Issei dan Koneko bertemu dengan para pelayan dari Riser. Issei yang pertama-tama udah ke pojok, akhirnya mengeluarkan jutsu yang udah dia pelajari, di mana dia merobek baju dari ciwi-ciwi itu, sehingga mereka ya gak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan Koneko berhasil mengalahkan pelayan dari Riser. Saat mereka keluar, ternyata gedung tersebut diulti oleh Akeno.
yang membuat pelayan dari Riser harus gugur. Di sisi lain, Kiba harus melawan 3 Chiwi sekaligus. Ya, cuma Kiba mah udah OP lah. Tanpa Akamaru juga bisa dia. Kembali kita ke tempat Issei, di mana saat mereka berdua mau ke tempat selanjutnya, tiba-tiba Koneko diulti oleh Queen dari Riser, dan itu membuat Koneko harus gugur. Tapi tenang aja, karena yang gugur nggak bakal koit beneran. Issei yang pada saat itu nggak terima ingin melawan itu Queen. Cuma datanglah Akeno yang menyuruh Issei untuk pergi, dan Issei pun menyetujuinya. Kemudian Issei pun bertemu dengan Kiba yang udah ngalahin 3 Chiwi tadi. Lalu mereka dihubungi oleh Rias yang bakal melakukan rencana selanjutnya, di mana dia dan Asia bakal ke base Riser, sedangkan Issei dan Kiba bakal nyebukin pelayan Riser yang tersisa. Pasreng anjing. Saat berada di lapangan, Kiba akan menghadapi pengguna pedang, sedangkan Issei akan melawan benteng milik Riser. Ternyata Kiba mampu membuat beberapa pedang dengan sihir yang dia punya, yang dia namanya sebagai Sword the Bird. Lalu Issei yang terpojok langsung mengeluarkan Kamehameha-nya yang udah dia pelajari. Saat itu Chiwi menyerang lagi, Issei menggunakan jutsu yang buat ngerobek baju. Pas sudah kesobek, langsung di Kamehameha-in lagi oleh Issei, dan benteng dari Riser pun gugur. Lalu Issei melihat Rias dan Asia yang bakal battle dengan Riser, tapi Issei juga harus battle dengan beberapa Chiwi. Issei yang tidak mau mengecewakan Rias membuat booster gear-nya langsung promotion lagi. Kemudian Issei meminta Kiba untuk melepaskan secret gear-nya. Setelah dilakukan oleh Kiba, Issei lalu menyerap dan mentransfernya menjadi beberapa pedang yang langsung menggugurkan semua pelayan milik Riser. Tapi sayangnya itu dibayar dengan gugurnya Akeno dan Kiba yang terkena serangan dari Queen-nya Riser. Daripada dibacotin oleh bocil, Issei pun pergi ke tempat Rias. Saat sudah sampai, Asia malah terkena ledakan oleh Queen, dan itu membuat dia pingsan. Karena Issei kekuatannya udah sampai batas, jadinya pas dia nyerang Riser dia malah jatuh. Cuma karena tekad dari Issei itu kuat bet, walaupun udah digebukin sampai karat, dia tetap aja mengatakan kata-kata yang membuat Rias kelepak-kelepak. Asik. Dan saat pengen di finishing, Rias datang dan mengatakan kalau dia menyerah. Pasreng anjing. Setelah itu, Issei mendapatkan mimpi lagi tentang booster gear-nya, yang merupakan seekor naga yang bernama The Drake. Lalu datang Gravia yang mengatakan kalau pesta pertunangan antara Rias dan Riser akan segera dimulai. Gravia yang melihat kesungguhan Issei lantas memberikan sebuah kertas lingkaran sihir untuk dipakai ke pesta tersebut. Tapi sebelum itu, Issei pun meminta bantuan kepada Asia. Scan pun berpindah saat pesta pengen dimulai, di mana Issei tiba-tiba datang dan ngerusuh acara tersebut. Sekalian teman-temannya pun ikut membantu. Lalu datang kakaknya Rias yang bernama Sirzet Lucifer, yang merupakan Raja Iblis. Kemudian dia meminta Issei untuk battle 1 lawan 1 dengan Riser untuk memperebutkan Rias. Dan battle mereka pun dimulai, di mana Issei mengatakan bakal mengalahkan Riser dengan waktu 10 detik. Tapi 10 detik berasa semenit lebih anjir. Lalu Issei meminta promotion menjadi Queen, dan dia pun berubah menjadi Opoi Dragon. Ternyata sebelum itu Issei udah menjalin kesepakatan dengan The Drake, di mana dia mengorbankan tangan kirinya untuk digantikan dengan boosted gear. Saat lagi adu nonjok, dua-duanya sama-sama kena kritikal, cuma bedanya Riser terkena Rosario milik Asia. Ya pastinya untuk Iblis itu damage-nya gede banget. Saat pengen finishing, kekuatan Issei malah habis duluan dan berbaliklah dia yang pengen diserang oleh Riser. Cuma ternyata Issei membawa air suci milik Asia dan langsung nyiramin aja itu ke muka tampan dari Riser. Kemudian Issei melakukan tonjokan kepada Riser yang membuat dia sekarat, dan akhirnya battle pun dimenangkan oleh Issei. Lalu anime ini ditutup dengan Issei yang mengajak Rias terbang pakai Griffon. Kemudian Rias pun menyosor Issei dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu ya alur cerita animenya. Dan aku minta maaf kalau ada yang aku cut atau sensor, karena aku nggak mau terkena itu. Ya kalian paham lah. Terus yang kedua adalah supaya nggak terlalu panjang banget durasinya. Ya walaupun ujung-ujungnya panjang juga sih. Ya udah, bagi kalian yang pengen lanjut alur ini anime bisa komen aja. Cuma nanti dalam antriannya, soalnya lumayan banyak stok anime lainnya. Ya itu dari admin 2 soalnya, kampret emang dia.
Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau enggak, ya dislike aja sih nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini kalau bisa, nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku update video baru. Sampai jumpa di next video dan sayonara.